Ya, kembali lagi di Bincang Kita, saudara, kita masih membahas mengenai pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan pengembangan wilayah. Masih bersama dengan Bapak Dadang Rukmana di sini. Baik, Bapak, tadi kan kita sudah bicara ini memang ada 35 wilayah yang menjadi prioritas. Tadi sudah dibagi menjadi 5 bagian ya, dan ini sudah dipilih-pilih lagi sesuai dengan kebutuhan wilayahnya memang yang sudah dibagi. Betul. Ini rencananya dari tahun 2015 sampai 2019. Bagaimana ini memang sudah mulai berjalan atau baru kajian atau seperti apa, Pak, sejauh ini? Pendekatan pengembangan wilayah dalam rangka membangun infrastruktur yang berkualitas sudah kita mulai sejak pemerintahan Pak Jokowi ya tahun 2015 sehingga mulai tahun itu hingga tahun 2019 gitu kan, kita harapkan beyond tahun 2019 pembangunan infrastruktur kita itu memiliki konteks yang kuat. Tidak hanya sekedar membangun yang berorientasi output, tetapi membangun yang berorientasi kepada outcome. Ya, bisa langsung dirasakan masyarakat dan memberikan dampak pada tadi pertumbuhan ekonomi, pengurangan disparitas, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan ketahanan pangan dan energi kita. Gitu. Berarti ini sampai 2019 hanya 35 wilayah ini atau nanti akan ditambah lagi atau seperti apa nih, Pak? Nggak, kalau WPS-nya tetap, hanya nanti ke depan itu kita tinggal perkuat. Gitu kan. Jadi yang memang masih senjang kita dorong supaya bisa turut ikut bersaing gitu kan. Yang sudah maju ya kita dorong supaya dia bisa lebih bersaing secara global gitu kan. Jadi masing-masing WPS ini kita treat dengan cara yang berbeda-beda. Karena memang sudah dibagi-bagi tadi ya, ada yang pulau kecil, ada yang memang wilayah tersendiri. Tapi ini juga ada lagi kawasan prioritas nasional untuk kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Ini dibagi lagi, ada juga 7 prioritas nasional. Ini apalagi Pak, boleh dibantu jadi jelaskan? Kita Kementerian PU ya di dalam mengembangkan infrastruktur itu kan pada dasarnya adalah mendukung pembangunan berbagai sektor. Ya, jadi ada 14 kawasan industri prioritas yang kita dukung. Kemudian ada 10 kawasan pariwisata ya yang kita dukung, yang tahun-tahun ini kita prioritaskan ke 3 lokasi ya, yaitu di Danau Toba, Borobudur, kemudian Mandalika ya sebagai New Bali, supaya kita memiliki destinasi wisata baru, tidak sekedar Bali, sehingga harapan untuk bisa mencapai kunjungan wisatawan asing 20 juta bisa tercapai. Sudah menjadi pesan Pak Presiden juga tuh ya, bagian pariwisata. Kita langsung programkan pembangunan infrastrukturnya secara terpadu, infrastruktur apa saja yang perlu masuk di lokasi-lokasi tersebut. Jadi kita keroyokan ini. Jadi seluruh sektor, termasuk sektor-sektor yang ada di PU, secara bersama-sama mempercepat berkembangnya kawasan-kawasan wisata yang telah ditetapkan. Juga ada 40 kawasan perdesaan prioritas nasional. Ini dalam rangka ketahanan pangan sekaligus membangun dari pinggiran. Kemudian ada 13 provinsi lumbung pangan ya masih dalam rangka ketahanan pangan. Kemudian juga 12 kawasan metropolitan. Nah, ini merupakan ujung tombak daya saing kita. Karena disitulah produktivitas terjadi. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan dukungan infrastruktur yang adekuat ya supaya lebih efisien, tidak terlalu macet, banjirnya berkurang, konektivitasnya bagus gitu kan, sehingga berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat khususnya yang bersifat bisnis itu bisa terdukung ya, sehingga ujungnya daya saing. Daya saing artinya pendapatan naik. Pendapatan naik artinya kesejahteraan meningkat. Baik, karena memang di 35 wilayah ini memang sudah tilik sedemikian rupa bagian-bagian mana saja yang penting untuk dikembangkan begitu Pak ya. Jadi memang sudah dibagi secara khusus tuh, yang pariwisata, yang lumbung pangan, yang juga untuk tadi kawasan metropolitan kemudian ya Pak ya. Berarti nanti untuk mendukungnya kembali nanti anggarannya memang dari PUPR sendiri atau nanti dari Pemda dari setiap wilayah juga membantu seperti apa tuh Pak? Nah ini kita menyadari bahwa kapasitas anggaran kita kan terbatas ya, kapasitas fiskal kita terbatas.
Nah, oleh karena itu maka kita juga memikirkan, mengembangkan skim-skim pembiayaan pembangunan infrastruktur. Jadi tidak hanya dari pembiayaan publik, dalam hal ini dari APBN maupun APBD, tapi juga dari sumber-sumber lain. Ya. Swasta, misalkan untuk pembangunan jalan tol, itu kan hampir seluruh jalan tol sekarang kita tawarkan ke swasta, kan karena tadi ya kapasitas anggaran kita terbatas. Justru mungkin ini dimulai di awal, membangun di awal dari pemerintahnya supaya nanti swasta jadi semakin tertarik untuk ikut investasi begitu ya Pak ya. Dikarenakan juga semakin maju perekonomiannya juga dilihat, jadi swasta semakin melirik kemudian gitu ya. Jadi yang dibangun dengan pembiayaan APBN itu yang ini yang prioritas, yang menjadi leverage untuk pengungkit aktivitas lain bisa berkembang. Ya, oleh karena itu swasta juga diharapkan ikut masuk supaya percepatan pencapaian tujuan pembangunannya bisa lebih cepat tercapai gitu. Baik, ini kan tadi program ini sudah dijalankan dari tahun 2015 ya Pak ya. Sekarang sudah tahun 2016 sudah mau berakhir. Sejauh ini programnya udah ada pembangunan apa saja Pak? Boleh di? Ya banyak sekali ya. Contoh misalkan di WPS 6. WPS 6 itu wilayah pengembangan strategis di Sumatera ya. Yang kita namakan MBBPT itu kan dari Merak, Bakauheni, Bandar Lampung, Palembang sampai Tanjung Api-Api ya. Nah, itu merupakan satu koridor pertumbuhan di mana backbone infrastrukturnya kita prioritaskan untuk dibangun. Salah satunya kita sekarang sedang mengembangkan jalan tol. Ya, karena ini merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung wilayah tersebut bisa berkembang. Gitu kan. Selain itu banyak di Sumatera misalkan, ya kita sekarang sedang membangun jalan tol dari Kuala Namu hingga Tebing Tinggi, yang nantinya akan disambung sampai Perapat, agar Danau Toba bisa diakses dengan cepat dari Medan, sehingga aliran tadi lagi jadi tujuan pariwisata ya. Sehingga aliran wisatawan ke situ akan lebih banyak ya, karena masalah Danau Toba kan masalah aksesibilitas. Selain juga pemerintah juga membangun Bandara Sibisa misalkan ya, memperpanjang runway-nya, memperbaiki kualitas bandaranya sehingga bisa didarati oleh pesawat besar, sehingga nanti ya wisatawan ke situ akan meningkat. Itu salah satu contoh ya. Banyak sekali kita juga membangun. Yang di bagian timur seperti apa nih Pak? Kalau tadi kan ceritanya di bagian barat, kalau yang di bagian timur kan tadi ada disparitas. Sekarang sudah mulai merata belum tuh Pak? Di bagian timur kita investasinya sangat signifikan ya. Kita menargetkan hingga tahun 2019 seluruh kabupaten kota di Papua itu sudah terhubung dengan jalan, gitu kan. Kita juga bangun berbagai fasilitas sumber daya air seperti bendung, gitu kan, embung, bangun berbagai fasilitas permukiman, ya. Seperti air bersih, penyediaan air bersih. Memang jadi kemudian berbeda ya, karena tadi kalau yang di barat kemudian memang sudah lebih maju seperti itu ya, maka pembangunannya sudah seperti jalan tol. Kalau yang di daerah timur memang tadi ya, karena mungkin untuk lahan pertanian, lumbung pangan. Jadi pembangunannya juga memang berbeda kemudian ya Pak ya. Dan juga di timur itu lebih kepada penanganan perbatasan juga kan untuk Papua gitu. Tapi intinya adalah kita ingin Indonesia itu berkembang secara bersama-sama, gitu kan, sesuai dengan lebih kompetitif tadi Pak ya. Ya, ujungnya lebih kompetitif, sumber daya alamnya bisa terkelola dengan bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi kesejahteraan yang optimum bagi masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal kesejahteraan, nanti kita tanya nih Pak ya, sudah ada 1 tahun, hampir 2 tahun ya, pembangunan sudah ada manfaat langsung belum yang diterima masyarakat? Nanti kita bahas, tapi kita jeda kembali. Baik, saudara, kita masih akan membahas nih mengenai pembangunan wilayah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita.